Inilah fakta-fakta dunia gaib seputar santet yang perlu kita ketahui. Mari kita bahas. Yang melakukan santet biasanya orang-orang yang tidak suka dengan kita, benci, iri ataupun dendam. Lalu orang tersebut mendatangi oknum paranormal dan membuat transaksi. Lalu oknum tersebut memakai jin atau bahkan bisa iblis untuk menyakiti kita sesuai permintaan sang pelaku itu. Maka yang terkena santet pun akan menderita sakit supranatural yang tidak bisa diobati dengan medis. Dan tidak akan bisa sembuh jika tidak ditangani walau berapapun lamanya. Stres atau ampas energi itu akan tetap ada biarpun setelah disantet lalu ditinggalkan begitu saja. Ahli supranatural yang memiliki jin atau penjaga astral yang lebih kuat yang bisa menyembuhkan itu. Ketika jin melakukan santet mereka sudah tahu konsekuensi yang bakal mereka terima. Tidak dapat dihindari jika mereka kalah mereka akan mati. Ya bisa hanya terluka. Tergantung berapa besar energi mereka yang mereka taruh ke korban. Jadi ketika mereka melakukan santet mereka sudah siap mati. Hanya menunggu waktu saja sampai bertemu dengan lawan yang lebih kuat dari mereka. Tidak semua jin itu akan melakukan santet loh. Seperti kita manusia pada umumnya, tidak semua yang melakukan kejahatan bukan. Jin kerajaan itu beneran ada. Mereka juga melakukan pekerjaan. Salah satu dari jin kerajaan yang dikenal mempunyai sebuah usaha mainan dan melakukan pertemuan atau rapat juga. Hanya saja kita tidak tahu mainan di dunia jin seperti apa. Apakah mainan mobilnya bisa terbang? Yah, kita tidak tahu. Di dunia jin ada juga pedagang, nelayan atau guru juga. Pekerjaan sebagai jin santet itu juga tergantung keinginan mereka masing-masing. Manusia juga bisa bersahabat dengan jin. Tentu saja bagi orang yang berkemampuan, yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Faktanya jin juga menghormati manusia kok. Hanya saja kebanyakan manusia yang tidak tahu menghormati makhluk lain, apalagi yang tidak terlihat. Semua dianggap negatif. Dan ternyata energi jin bisa dinetralisir, tentu saja dengan kekuasaan Tuhan dan atas izin Tuhan. Jin tersebut akan diampuni jika Tuhan berkehendak. Jin yang melakukan santet tersebut tidak akan mati atau terluka. Akan tetapi tetap saja bila sudah berbuat dosa akan diperhitungkan nantinya. Biarpun jin juga berbeda-beda seperti manusia, ada yang bermartabat tinggi dan rendah. Akan tetapi mereka tidak pernah meremehkan satu sama lain. Tetap saling menghormati, dan sosok mereka sangatlah beretika. Sebenarnya Tuhan ingin kita tahu bahwa ada 1001 cara untuk menangani kasus gaib. Tidak semuanya harus dengan kekerasan. Mengampuni harus sekian kali sekian. Jika kita disantet, biarlah si pelaku yang menyantet mendapatkan balasannya sendiri. Tanpa harus saling membalas. Kita hanya perlu terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Semoga teman-teman bisa mengambil pengajaran atau value melalui video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share dan juga komen ya.